Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini saya tidak akan membahas keseluruhan terhadap forex maupun komoditi. Mungkin sekilas bila ada pertanyaan. Kadang-kala kita suka lupa atau suka terlewati karena terlalu banyaknya data. Salah satu data yang sebetulnya yang merupakan data yang penting yang terus berulang berkali-kali sehingga kita terlewati, yaitu mengenai Swiss. Memang pergerakan harga atau pergerakan pers maupun di harga komoditi, kita harus percayai bahwa itu dikendalikan oleh market langsung atau para pelaku pasar, bukan oleh uh, sentimen yang diharapkan oleh yang mengeluarkan sentimen, termasuk ke economic indikator dan sebagainya. Tetapi kita harus percaya bahwa pergerakan pasar itu dipengaruhi langsung besarnya oleh para pelaku pasar. Oke, langsung saja. Singkat kata, bahwa kebijakan dari Swiss franc pegging atau penetapan tingkat level 1,2 Swiss terhadap euro ini ditetapkan semenjak tahun 2011 kemudian berlanjut terus hingga ke angka 1,2 pada tahun 2012-2013. Kemudian berlanjut kembali kemarin pada laporan dari Bank Sentral Swiss sendiri pada kuartal kedua, tetap ke angka 1,2 Swiss franc terhadap euro atau sekitar 0, kan beberapa analis dari survei Bloomberg salah satunya yang menyatakan 39 responden akan menghapus batasan hingga awal tahun. Artinya apa? Awal tahun 2016. Kemudian 44% perkiraan tindakan tidak akan dihapus sebelum 2017. Secara jangka pendek kita membatasi bahwa tahun 2014 ini masih tetap terus akan dipertahankan batasan 1,2 Swiss franc terhadap euro. Singkat kata seperti itu. Kemudian juga pada laporan kuartal kedua SNB yang menyatakan SNB akan melakukan intervensi jika terjadi penurunan ke level tersebut, yaitu ke level 1,2. Menurut sejarah, SNB juga telah menetapkan 1,15 sebagai batasan sebelum 1,2 beberapa tahun yang lalu, sehingga terjadi lonjakan harga di euro Swiss franc. Hal itu juga dapat mempengaruhi pergerakan dari seluruh mata uang yang berhubungan dengan Swiss franc. Oke, sekilas kita lihat bahwa inflasi yang dilaporkan atau diforecastkan oleh SNB sendiri akan menanjak hingga tahun 2017 seperti pada chart, sedangkan pada tahun 2014 sedikit naik ke angka 0, mendekati angka 0,3%. Kemudian kita melihat di chart juga bahwa hingga tahun 2014 diperkirakan kenaikan tidak secara signifikan terjadi di keadaan inflasi. Kemudian pada kenyataannya tahun 2012 kita berbalik kembali, inflasi terus turun. Dimulai bulan Juni, bulan Mei ke bulan Juni turun sebesar minus 0,28% dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya juga lebih turun lagi ke minus 0,48%. Kemudian hingga bulan Agustus 2012 ke minus 0,3%. Terbaca di inflasi bulanan. Begitu juga di inflasi tahunan dari bulan Juni 2011 ke bulan Juni 2012 dari minus 1,05%. Kemudian bulan Juli 2011 ke bulan Juli 2012 menjadi minus 0,71%. Itu turun terus hingga ke bulan September juga secara tahunan mengalami penurunan ke minus 0,41. Bagaimana dengan 2014? Nampaknya akan sama, terjadi pergolakan di angka inflasi yang terus turun dari 0,29% bulan April ke bulan Mei
2014, turun bulan Mei ke bulan Juni minus 0,07%. Kemudian hingga kemarin dilaporkan juga mengalami penurunan ke minus 0,37%. Efeknya seperti apa? Nah, efek terhadap penurunan inflasi ini sebetulnya mengakibatkan penurunan kenaikan dari Swiss dan penurunan terhadap euro mengakibatkan trade balance yang meningkat. Trade balance menggambarkan bahwa terjadi perdagangan yang cukup positif dari sisi ekspor dan impor. Ekspor melebihi dari impor terlihat pada bulan Agustus terbaca laporan sebesar 3.983,49 miliar Swiss franc terjadi ekspor yang tinggi. Dari ekspor sendiri terbaca 1.925,8,46 dibandingkan dengan angka impor 1.5.274,97. Momentum terhadap penurunan euro sendiri ternyata memberikan efek positif terhadap nilai trade balance. Kemudian juga selanjutnya pada saat sekarang penurunan euro yang terus menerus tentang inflasi menurun yang mengakibatkan ancaman deflasi lebih lanjut, memberikan peluang sebetulnya dari negara Swiss sendiri untuk memperkuat keadaan ekonomi negara tersebut. Kemudian dari kepercayaan dari investor untuk negara tersebut terbaca di foreign direct investment terjadi, itu meningkat dari 606.797.60 menjadi 671.551.30. Amunisi terhadap bagusnya data-data ini memberikan kekuatan terhadap Swiss untuk mempertahankan pergerakan mata uang dia, yaitu Swiss franc. Sehingga ya ini kita lihat antara interest rate dengan perbandingan perubahan angka atau pairs, terlihat juga bahwa Swiss masih berada di wilayah bawah dibandingkan dengan dolar Swiss. Ya, ini euro Swiss yang warna merah. Dalam arti kata, kedua mata uang ini sejatinya searah atau sejatinya mendekati dari apabila kita gabungkan dari kedua mata uang ini tidak terjadi band yang cukup besar seperti pada bulan Januari 2014. Namun yang terjadi pada bulan Mei hingga bulan Juni terjadi spread yang cukup lumayan melebar sehingga terjadi ketidakseimbangan dari mata uang. Untuk itulah maka Swiss sendiri mengambil kebijakan bahwa akan mengintervensi apabila nilai mata uang ke 1,2 Swiss terhadap euro. Dan ini kenyataan yang terjadi pada saat ini. Ternyata sekarang Swiss dengan chart daily terbaca mendekati angka 1.200. Ya, seperti pada bulan Juli 2012, tahun 2012, itu sesudah dia mendekati 1,2, selanjutnya Swiss SNB mengadakan intervensi sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan di pergerakan harga euro terhadap Swiss ini. Nah, pada saat ini angka 1.20603 menjadi support, pada bulan Desember 2012 menjadi support, sehingga saat ini juga nampaknya para pelaku pasar mengamati bahwa kemungkinan untuk terjadi intervensi semakin terbuka. Apalagi Euro Swiss berada di angka 1.20301 seperti halnya pada bulan Desember 2012. Dan ini sebetulnya mempunyai resiko yang kecil apabila mengambil posisi buy saat ini secara bertahap hingga ke 1.200. Sekitar 600 pip di Monex Trader terbaca merupakan level yang wajar atau level yang tidak terlalu berisiko dengan margin yang cukup. Kemudian kita melihat secara weekly juga sejarah bahwa sekitar bulan November 2011 hingga bulan Oktober 2012 terbaca di sini,
market ternyata dibiarkan mengambang di angka 1,2 sebelum Bank Sentral mengambil keputusan pada tanggal 5 September 2012, sehingga terjadi lonjakan yang cukup lumayan sehingga ke angka 1.2600. Para pelaku pasar langsung mengambil perkiraan bahwa untuk saat ini nampaknya Swiss akan terjadi range sebesar 6.000 pips dengan Monex Trader dari 1,26 ke 1.20, pergerakannya seperti itu. Dan ini saat ini mendekati ke angka 1,2, sehingga kebanyakan para trader atau pelaku pasar mengambil kesempatan saat ini juga untuk pengambilan posisi buy. Sejarah bahwa Swiss mengadakan intervensi telah terjadi bulan Agustus 2011 juga, sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan manakala harga Euro Swiss mendekati ke angka 0.99. Pada saat itu di-peg ke angka 1,15. Sehingga terjadi kenaikan hingga ke 1.23 sekian. Dan ini terlihat bagaimana tindakan SNB mengadakan intervensi pada tanggal 5 September 2012, langsung naik setelah itu mengalami kenaikan sebesar 5.257 poin hingga pada bulan Desember 2012. Saat ini apabila kita berkaca terhadap historical bulan, juga mendekati bulan September 2014. Jadi sekitar awal-awal bulan nampaknya history repeat itself, kemungkinan besar terjadi juga apabila kita melihat dari penurunan dari inflasi yang berlanjut, kemudian juga dari pergerakan mata uang pada bulan-bulan saat ini, bulan Agustus dan September. Kemudian terjadi penurunan harga secara historikal dari bulan Januari 2013 hingga ke bulan Februari hingga bulan Maret, sehingga kenaikan dari bulan September 2012 hingga maksimal yang terjadi angka 1.26 bisa dihitung sebesar 6.039 poin. Efeknya seperti apa terhadap mata uang lainnya? Nah, kalau kita melihat ke dolar Swiss sendiri, terespon juga pada tanggal 5 September 2012 juga mengalami penurunan hingga bulan Januari. Yang mendekati bulan Desember 2012 hingga bulan Januari 2013 terjadi penurunan juga sebesar 5.040 poin. Kemudian naik kembali. Kesimpulan yang didapat adalah manakala harga Euro Swiss mendekati ke angka 1,2, akan terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan pergerakan ke Swiss, baik itu terhadap Euro Swiss maupun dolar Swiss maupun juga ke sterling Swiss. Seluruh mata uang yang mempunyai counter mata uang adalah Swiss. Jadi singkat kata juga saat ini juga nampaknya pergerakan Euro Swiss banyak dinantikan oleh para trader untuk diambil kesempatan, terjadi lonjakan harga, kemudian dibantu oleh tindakan dari bank sentral yang akan terjadi. Demikian Pak Iksan, ulasan singkat terhadap market briefing hari ini. Oke, Pak Dwi, menarik ya kalau dilihat dari pergerakan Euro Swiss, di mana kita emang jarang sekali membahas, bahkan lebih banyak ke currency yang bisa dibilang mayor dan komoditi yang seperti emas, oil, mungkin sebagai tambahan wawasan juga, di mana ya untuk kita sekarang ini, di mana emang kalau saya lihat juga dari Euro Swiss untuk sekarang ini mendekati level 1.200, di mana kalau saya lihat dari historinya sempat kalau nggak salah 2012 sekitar bulan Agustus yang sama itu sempat menyentuh level 19.970. Mungkin itu sebagai acuan juga ya, Mbak Dwi, untuk barometer untuk gimana SNB akan melakukan intervensinya ya. Iya, makanya dari itu sekedar mengingatkan morning briefing kali ini bahwa pergerakan euro
yang turun disebabkan oleh kebijakan atau ketidakpastian dari ECB dapat kita manfaatkan sebetulnya bukan hanya pergerakan euro terhadap dolar saja, tetapi terhadap Swiss yang jarang kita transaksikan ya, dolar Swiss. Dan ini juga kalau kita melihat secara range ya, secara range juga terlihat dolar Swiss juga tidak terlalu beresiko seperti halnya pergerakan pound sterling, karena range rata-rata masih berada di angka 1000 poin per hari. Jadi pergerakan harga juga masih bisa dihitung apabila kita berdasarkan money management dengan leveraging 1:100, berarti satu lot cukup mampu untuk menahan posisi maksimal ya. Dan sudah barang tentu reserve untuk kekuatan dari margin level juga harus diperhatikan, biasanya mempergunakan 3 kali lipat dari transaksi per lot sebagai langkah aman kita, Pak. Oke, ya. Kalau dilihat dari kita flashback ke pergerakan euro untuk mempengaruhi terhadap mata uang euro Swiss ini, bagaimana tanggapan Bapak dengan kondisi ekonomi? Ya. Saya langsung lihat untuk pergerakan dolar Swiss dan segala macam ini ya. Ya, bisa terlihat sepertinya sama dengan PowerPoint tadi ya, PowerPoint tadi. Saya kecilkan pada bulan 2011, bulan Agustus juga sama, ke angka 1.15 tertinggi, kemudian terendahnya di angka 1.11. Kemudian terjadi intervensi, saat ini juga angka terus untuk pergerakan dolar Swiss juga mengalami penurunan terus berlanjut. Kemudian kemarin juga mengalami penurunan, bahkan ke angka terendahnya mendekati 1.20586. Resiko cukup rendah saya kira untuk pergerakannya. Kemudian pada saat pergerakan dolar Swiss yang terjadi juga ya, kemarin juga secara teknikal juga terjadi di dolar Swiss daily, mengalami sekilas kita melihat seperti engulfing, manakala high dan low memakan dari high dan low satu hari sebelumnya. Kemudian bearish candle terapit oleh bullish candle terapit oleh dua bearish candle, sehingga saat ini nampaknya pergerakan untuk dolar Swiss sendiri apabila ditutup pada saat ini, kita asumsikan pada harga saat ini, nampaknya akan terus berlanjut hingga ke level selanjutnya, yaitu merupakan harga tertinggi tanggal 6 Agustus, yaitu di angka 0.91136. Ini terpengaruh sebetulnya pergerakan dolar Swiss sendiri apabila SNB mengambil kebijakan dalam waktu ke depan mengadakan intervensi. Jadi ada gejolak harga juga. Seperti halnya pada saat yang lalu SNB mengalami mengadakan intervensi, terjadi dolar Swiss juga mengalami penurunan hingga cukup lama ya, sekitar 105 candle atau 105 hari mengalami lonjakan penurunan, meskipun terjadi koreksi-koreksi yang koreksi ini dapat kita manfaatkan untuk pengambilan posisi secara choppy. Itu terhadap dolar Swiss, Pak. Oke, silakan Pak untuk pembahasan ke currency yang lain dan komoditi serta indeks ya. Oke, saya hanya ke forex major ya. Pergerakan untuk Australia dolar tadi sudah diumumkan yang cukup bagus. Private capital expenditure kuartal sendiri 1,1% positif terhadap efek bulan lalu sebesar minus 4,2%, kemudian forecast minus 0,6%. Ternyata ditanggapi positif oleh para pelaku pasar sehingga terjadi bullish. Meskipun pada saat sebelumnya pada tanggal 27 Agustus telah mengalami breakout terhadap symmetrical triangle atau terhadap resisten yang terbaca, juga mengalami kenaikan. Sementara target untuk kenaikan sendiri secara 4 jam berada di wilayah 0.94304. Kemudian yang terjadi cukup bagus juga di dolar yen ya. Dolar yen ada formasi flag terhadap bull di sini. Telah terjadi breakout juga yang sama terhadap support di angka 103.886 pada tanggal 27 Agustus kemarin. Hingga saat ini terus terjadi
secara perlahan dolar yen mengalami penurunan, sehingga target sendiri secara tidak sadar kemarin juga terjadi telah tertouch atau kena untuk target awal, kemudian lanjutan terbaca di wilayah angka terendah, angka swing 2 kali swing yang sebelumnya, yaitu di kisaran 103.626. Kemudian pound sterling juga sama, sebetulnya penolakan terhadap penurunan dolar terlihat di sini. Pound sterling gagal untuk mencapai target 161.8 di 1.65159. Meskipun begitu masih ada batasan secara resisten di 1.66582. Meskipun tren yang terjadi masih dalam tren penurunan untuk chart daily. Kemudian euro, ya, keraguan untuk pengambilan keputusan atau pernyataan bahwa para pelaku pasar salah mempersepsikan dari pidato Draghi mengenai kebijakan fiskal ternyata terpengaruh juga terhadap kenaikan angka euro ke angka 1.32134. Namun begitu tren masih terlihat masih cukup landai untuk turun, yaitu masih dalam keadaan drop. Sementara target yang terbaca kita lihat di sini, ya, secara menengah, ya, 4 jam terlihat harga close berada di atas resisten. Kemudian kita tunggu 4 jam selanjutnya apakah tetap berada di atas resisten untuk terus mengalami kenaikan ke wilayah 1.3240. Kemudian untuk komoditi kita melihat untuk emas juga terpengaruh terhadap berita bahwa akan terjadinya krisis lanjutan di Ukraina dan sebagainya, sehingga terjadi koreksi untuk pergerakan harga emas saat ini ke 1286.01. Kemudian kemarin setelah menyentuh target support yang terbaca, meskipun saat ini harga terus bergerak dalam kisaran band support to support, sehingga angka maksimal terbaca di 1299 untuk emas. Sementara minyak, berkurangnya stok dikarenakan harga minyak sendiri sedikit landai untuk pergerakan di 93.84 untuk pola 4 jam. Kemudian tren untuk jangka pendek terlihat telah menapaki dalam tren naik, namun belum terlihat secara signifikan untuk tren lanjutan untuk naik di minyak. Demikian Pak Iksan. Ya, Asia dimulai dengan Hang Seng, open gap terjadi. Secara teknikal terlihat Hang Seng, terlihat di sini mengalami penurunan yang cukup signifikan terjadi pada pembukaan harga tadi. Kemudian juga maksimal untuk resisten terbaca di 25051. Sementara untuk pergerakan jangka pendek di Hang Seng, ya, pergerakan jangka pendek di Hang Seng saya kira masih dalam keadaan drop, meskipun dari sisi technical candlestick belum menunjukkan tanda-tanda yang cukup bagus untuk memasuki pasar pada saat ini dengan chart 1 jam. Kemudian di Nikkei, kita melihat Nikkei, kembali lagi Nikkei bergerak dalam wilayah ranging di dalam pelebaran harganya. Kemudian yang terjadi untuk S&P, ya, kita lihat kemarin telah mencapai angka ke 2000, ya, bahkan ke 2001.67. Sisi candle yang terbaca semakin lama semakin mengecil. Kemudian terlihat juga bahwa pergerakan harga yang terjadi cukup ragu-ragu untuk melanjutkan ke angka 2000, angka level tertinggi sepanjang masa ini, ya. Yeah. Kemudian juga kita masih ragu juga untuk mengikuti langsung S&P akan mencapai ke angka 2100. Kemudian Nasdaq juga hampir sama dengan S&P. Secara teknikal mau tidak mau ke 161.8 ke kisaran ini. Kemudian Dow Jones juga terlihat terus mengalami kenaikan
mengikuti dua stok Amerika sebelumnya mencapai nilai titik tertinggi. Saya kira pasar juga terus mengamati apakah ini terus melanjutkan kenaikan, di mana pasar stok sangat mahal untuk indeksnya ya. Saya kira demikian Pak Iksan. Oke Pak Iksan, saya kira cukup sekian morning briefing kali ini. Ya, terima kasih Pak Dwi atas ulasannya baik dari data fundamental ataupun dari data teknikal. Dan tadi juga kita sempat bahas mengenai dari sisi mata uang Euro Swiss ya, di mana sekarang levelnya berada di area level pada tahun 2012 dan 2013, yaitu di level 1.20 hampir menyentuh level tersebut, di mana level tersebut krusial untuk S&P mematok dalam Swiss franc-nya untuk melakukan intervensi ya apabila mendekati level tersebut. Dan ini juga peluang buat rekan-rekan sekalian apabila baik itu dalam marketing ataupun menginformasikan peluang pasar yang terjadi. Saya rasa cukup untuk morning briefing pagi ini. Saya akhiri morning briefing pagi ini bahwa materi dalam morning briefing pagi ini hanya bersifat informasi saja dan bukan sebagai sarana untuk pengambilan keputusan dalam satu transaksi. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir dalam morning briefing pagi ini. Saya akhiri, selamat pagi dan selamat beraktivitas.